Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang Seng mengangkat kepalanya menatap tajam ke arah tuan kota Kiangsang. Ekspresinya garang perlahan muncul di wajahnya. Kau ingin membunuhku? Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, orang tua. Sambil mencibir, jejak tangannya sedikit berubah, dan buku kuno di tangan gadis roh suci bergetar hebat. Lalu buku itu perlahan terbuka kedua sisi. Dalam sekejap, gelombang yang dahsyat segera menyelimuti dunia ini, membuat banyak orang yang melihat gemetar karena ketakutan. Apa itu? Beberapa orang menatap ke langit dengan heran, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Gelombang yang merusak itu benar-benar mengerikan. Wajah Cukwang Seng tampak tenang, tatapan matanya tajam menatap ke arah tuan kota Kingsang. Dan dia berteriak dengan dingin, "Kitab suci Roh Kudus, hancurkan!" Saat cahaya ungu yang tak berujung terpancar dari buku kuno itu, seluruh dunia diliputi oleh gelombang yang merusak. Banyak orang mundur dengan panik, tidak berani menyentuh cahaya ungu itu sama sekali. Ekspresi tuan kota Kiangsang juga berubah saat ini. Dia menepuk telapak tangannya yang besar, dan ribuan cahaya hijau mengembun, lalu mengubah telapak tangannya menjadi warna giok lagi. Telapak tangan Kyo itu jatuh dan bertabrakan dengan cahaya ungu yang menyapu. Dalam sekejap, kekuatan penghancur melonjak hebat, terus-menerus mengamuk ke arah telapak tangan Kyo, menyebabkan cahaya di permukaannya meredup dengan cepat. Merasakan rasa sakit yang datang dari telapak tangannya, tuan kota Kiangsang mendengus dingin, dan cahaya hijau tak berujung melesat turun. Tidak hanya membuat telapak tangan Giok yang redup itu dengan cepat pulih keadaan semula, tetapi juga membuat semakin menyilaukan daripada sebelumnya. "Hancurkan!" teriak tuan kota Kiangsang dengan dingin, dan telapak tangan Gioknya yang besar tiba-tiba mengepal, berubah benar-benar langsung menghancurkan cahaya ungu mengandung kekuatan penghancur itu. Tubuh Cukwang Seng langsung bergetar, dan dia segera mundur ribuan kaki jauhnya. Darah di dadanya bergejolak hebat, dan aliran darah terus mengalir ke tenggorokannya, tetapi dia menelan semuanya. Dia mengangkat kepala dengan susah payah saat menatap penguasa kota Kiangsang di jauh, dan lengkungan agak gilas di sudut mulutnya. Sepertinya kemampuan tuan kota Kiangsang hanya seperti ini. Tuan kota Kiangsang tampak muram. Pada saat ini, telapak tangan yang terbuat dari batu gio sedikit bergetar, dan tetesan darah merah cerah menetes darinya, lalu mengalir ke tanah di bawahnya. Jelas, setelah menghancurkan kekuatan penghancur itu dengan tubuh fisiknya, dia sendiri menderita serangan balik yang hebat, dan kekuatannya sangat terkuras. Anak muda, jangan terlalu puas diri. Hari ini, bahkan jika aku harus membayar harga, aku akan tetap membunuhmu. Tuan kota Kiangsang berteriak dengan marah. Cahaya hijau di sekelilingnya langsung meningkat pesat, dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi warna hijau giok yang tampak sangat aneh. Pada saat yang sama, gelombang yang mengerikan bergetar keluar darinya, menyebabkan dunia di semua sisi mengeluarkan suara yang merobek, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Merasakan tekanan yang kuat dari segala arah, ekspresi Cukwang Seng menjadi semakin serius. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan bayangan Roh Kudus dengan cepat menghilang. Saat berikutnya, kekuatan ruang angkasa yang luas dan tak terbatas meraung keluar dari tubuhnya, mengubah separuh langit menjadi putih keperakan. Dari kejauhan, ia tampak bagaikan matahari keperakan yang menyilaukan. Di bawah cahaya putih keperakan, memancarkan cahaya tiada tara. Cukwang Seng langsung membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan ruang melonjak dengan cepat, lalu berubah menjadi aliran deras berkumpul di suatu tempat,
menyebabkan ruang di sana langsung bergetar. Bocah ini, wajah Tuan Kota Kiangsang langsung muram, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Chu Guangsheng saat ini benar-benar membuatnya takut. Kita harus membasmi akar bencana ini sebelum terlanjut. Niat membunuh yang membuncah dalam hatinya. Lalu dia mengangkat kedua tangannya lurus ke atas dan menghantamkan kedua telapak tangannya di atas kepalanya. Tubuh Qiming, pedang penghancur jiwa Qingming. Saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, teriakan dingin bergema di langit. Cahaya hijau bekat berkumpul dengan liar. Secara bertahap, tubuh Qimingnya yang besar berubah menjadi pedang yang mencapai langit. Pedang itu panjangnya 10 kaki. Energi pedang yang dahsyat dan tak terlukiskan keluar darinya, mengguncang ke segala arah. Ubah tubuhmu menjadi pedang. Wanita dari klan Kiangsang membelalakan matanya dan menatap pemandangan itu dengan ngeri di wajah cantiknya. Sejauh pengetahuannya, jurus ini adalah jurus pamungkas Dewa Qingming. Sekali digunakan dapat mengurangi 10 tahun kehidupannya. Dan justru karena kondisi yang teramat keras dalam menjalankan jurus-jurus tersebut, maka jika seorang praktisi tubuh Qiming sudah menguasai seni bela diri ini, maka dia akan dapat menguasai secara intuitif, tanpa ada ambang batas apapun. Tetapi meski begitu, dihadapkan dengan harga kehilangan 10 tahun umurnya, bagaimana mungkin seorang pria kuat biasa berani menggunakannya? Dengan mudah bahkan jika dia telah mempelajarinya. Wajah Chu Guangsheng tampak serius. Ia menatap Tuan Kota Kiangsang yang telah mengubah tubuhnya menjadi pedang dan ekspresinya langsung serius. Dari gerakan ini, dia merasakan napas dingin yang mematikan. Tangan pembunuh naga liar, padatkan. Pikiran Chu Guangsheng berubah. Cahaya tajam melintas di matanya. Dan dia tiba-tiba menampar dengan telapak tangannya. Gelombang udara bergulung-gulung, dan di tengahnya, di mana kekuatan yang paling dahsyat, sebuah tangan raksasa kuno perlahan mengembun. Untuk sesaat, seakan-akan udara sepi dari zaman dahulu kala menyapu dunia ini, menyebabkan banyak orang langsung berubah drastis. Sebuah tangan raksasa itu muncul, dan sepertinya ada suara renyah yang keluar darinya. Ketiga jari di atasnya dengan cepat berubah menjadi warna kristal, dan aura yang kuat terpancar darinya. Jari keempat, Chu Guangsheng menatap jari keempat itu dengan tatapan tajam, dengan ekspresi serius lalu berteriak. Jari keempat dari tangan pembunuh naga itu bergetar hebat, dan sinar cahaya kristal meledak darinya, menyebabkan jari keempat itu dengan cepat berubah menjadi bening seperti kristal. Saat jari keempat berubah menjadi kristal, gelombang misterius diam-diam menyebar darinya. Tuan Kota Kiangsang langsung terguncang. Tatapan tajam terpancar dari matanya, dan tubuhnya yang telah berubah menjadi pedang tajam tiba-tiba menyerbu keluar, membidik tepat ke arah sosok muda di bawah. Pedang tajam itu melintasi ruang dengan kecepatan yang sedemikian cepatnya, sehingga orang-orang biasanya merasakan kilatan cahaya hijau di depan mata mereka. Dan pedang tajam itu muncul ribuan kaki jauhnya. Pembunuh naga liar, bunuh. Wajah Chu Guangsheng tetap tenang. Dia melangkah maju lalu menepuk telapak tangannya ke arah cahaya hijau yang datang. Tangan raksasa kuno itu segera melesat keluar, dan keempat jari kristal di atasnya meledak dengan kekuatan tak terbatas, langsung mengguncang ruang angkasa. Pedang penghancur jiwa Qiming, bunuh. Raungan dahsyat disertai niat membunuh yang dari Tuan Kota terdengar. Dan ribuan sinar hijau melesat keluar darinya menembus langit dan bumi ke segala arah. Saat kedua serangan dahsyat itu mendekat dengan cepat, ruang di antara keduanya terjepit, lalu mengeluarkan suara samar seperti suara kewalahan. Saat berikutnya, dua serangan yang sangat dahsyat itu bertabrakan satu sama lain. Serangan dahsyat itu menyapu seluruh langit hampir dalam sekejap, dan awan putih tebal langsung hancur menjadi debu.
Gelombang dasar terus menyapu menghantam langit ke segala arah. Gelombang udara yang bergulung-gulung meraung keluar dari sana, seperti tsunami yang datang, langsung menerjang ke ujung langit dengan momentum yang sangat mengerikan. Semua orang melihat semua ini dengan ngeri. Tabrakan yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam kehidupan mereka. Jika orang ini dibiarkan tumbuh dewasa dalam beberapa tahun lagi, dia akan setara dengan para pangeran dari 9 dinasti. Seseorang berseru dengan kagum. Seorang pemuda yang sangat berbakat seperti itu cukup untuk bersinar terang, bahkan di antara generasi muda di seluruh benua dewa dan iblis. Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Beberapa orang berkata dalam hati, seharusnya itu Tuan Kota Kiangsan. Lagi pula, orang ini adalah praktisi kuat dari generasi yang lebih tua, jawab orang lain. Sulit untuk mengatakannya, pria itu menggelengkan kepalanya. Mendengar pembicaraan yang datang dari segala penjuru, Liu Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Wajah cantiknya penuh dengan kekhawatiran. Kalau saja orang yang suka pamer ini meminta bantuanku, perkelahian ini tidak akan berlangsung dalam situasi yang berbahaya seperti ini. Gelombang dahsyat menyebar dan suara renyah tiba-tiba terdengar, menyebabkan jantung Liu Fei tiba-tiba menegang. Dia buru-buru melihat tangan raksasa yang menghalangi pedang penghancur jiwa Qingming. Itu kini tengah retak berkeping-keping. Oh tidak, hati Liu Fei langsung terkejut dan dia berkata dengan gugup. Namun saat dia menatap Chu Guangsheng yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, pikirannya yang tegang sedikit rileks. Karena pada saat itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik, melainkan ada secerah cahaya di matanya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Tanyanya bingung. Pada saat ini, raungan naga yang sangat jelas tiba-tiba bergema di langit, yang langsung mengguncang hati banyak orang. Chu Guangsheng berdiri di langit, tangannya bergerak seperti angin meninggalkan jejak di udara. Seni naga berdarah. Saat berikutnya, teriakan pelan terdengar dari hatinya, dan aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan naga yang sangat agung langsung menyebar ke seluruh dunia, membuat banyak orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Bagaimana kekuatan naga yang mengerikan seperti itu bisa keluar dari tubuh orang ini? Banyak orang langsung terkejut dan merasa tidak percaya. Raungan naga terdengar lagi. Chu Guangsheng mengulurkan tangan dan menunjuk. Lalu garis-garis cahaya darah yang mengandung kekuatan naga tak terbatas melesat keluar, lalu menyerbu ke tangan pembunuh naga itu. Tangan pembunuh naga itu bergetar hebat, dan tiba-tiba meletuslah suatu kekuatan yang mengerikan seperti di zaman kuno. Keempat jari tangan pembunuh naga tiba-tiba menegang, dan cahaya berkilauan berkedip-kedip di atasnya. Bagaikan ketajaman pedang memancarkan ketajaman yang mencenangkan. Hancurkan. Wajah Chu Guangsheng tampak tegas. Dia mengarahkan telapak tangannya ke pedang penghancur jiwa Qingming dan tiba-tiba mengepalkannya. Pada saat yang sama, tangan raksasa kuno itu tiba-tiba mengepal, dan kekuatan mengerikan langsung meledak dengan ganas meremas ke arah pedang jiwa penghancur Qingming. Pedang penghancur Qingming bergetar cepat, dan cahaya di atasnya langsung meredup dengan cepat. Energi pedang yang awalnya tajam sepenuhnya ditekan kembali ke dalam tubuh pedang pada saat ini. Melihat kejadian ini, raut wajah Tuan Kota Kiangsan langsung berubah drastis. Bagaimana mungkin kekuatan yang ditunjukkan bocah ini begitu mengerikan, sehingga dia bahkan tidak bisa menahan gerakannya? Tidak mungkin. Dia meraung dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan pedang penghancur jiwa Qingming, mencoba menghancurkan tangan pembunuh naga yang terus-menerus mengepal. Hancurkan? Chu Guangsheng mencibir, lalu dia mengepalkan telapak tangannya sepenuhnya. Tangan pembunuh naga itu pun mengepal erat, dan kekuatan yang mengerikan terpancar keluar darinya,
menyebabkan cahaya pedang penghancur jiwa Qingming langsung meredup dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tidak lama kemudian, pedang penghancur jiwa Qingming langsung meledak seluruhnya, dan kekuatan dahsyat mengamuk menyebabkan udara dalam radius 1000 kaki meledak terus-menerus. Saat pedang penghancur jiwa Qingming meledak dan sosok tubuh berdarah melesat keluar darinya, lalu menghantam reruntuhan di bawahnya. Itu adalah Tuan Kota Qiangsang. Melihat sosok yang jatuh, banyak orang langsung tampak ngeri. Tuan Kota benar-benar kalah. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut. Dia adalah praktisi kuat yang kultivasinya telah mencapai tingkat kedua ranah Yin Yang. Bahkan setelah menggunakan jurus pembunuh yang begitu kuat, seperti pedang penghancur jiwa Qingming, dia masih berakhir dalam situasi yang memalukan. Wajah Chu Guangsheng tampak serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan raksasa kuno itu melesat keluar dengan cepat, lalu menampar tepat di mana Tuan Kota Qiangsang jatuh. Sebelum tangan raksasa itu terjatuh seluruhnya, hembusan kencang tertiup keluar, langsung meniup puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan Tuan Kota tergeletak di antara puing-puing itu. Tuan Kota nyaris tidak membuka matanya dan menatap tangan raksasa kuno yang terjatuh. Wajahnya langsung dipenuhi kengerian. Bajingan kecil, kalau kau berani membunuhku, berarti kau melawan dinasti Tian Shui. Mendengar ancaman ini, wajah Chu Guangsheng dipenuhi dengan seringai, dan niat membunuh di matanya malah bertambah bukannya berkurang. Dia akan mengunjungi musuh-musuh dari kehidupan sebelumnya satu persatu, dan menyelesaikan semua dendamnya. Tangan raksasa kuno itu langsung terjatuh, dan langsung menampar Tuan Kota yang ketakutan. Setelah bunyi ledakan keras, debu berangsur-angsur menghilang. Dan di tempat Tuan Kota berada, hanya genangan darah yang tersisa. Melihat kejadian ini, banyak orang yang terkesiap dan merasa merinding. Anak ini terlalu kejam. Dia bahkan tidak menghormati dinasti Tian Shui dan langsung membunuh Tuan Kota Qiangsang tanpa meninggalkan mayat. Ayah! Pemuda berbaju biru itu langsung meraung dengan mata merah dan bergegas menuju Chu Guangsheng dengan marah. Sebelum dia bisa mendekat, pemuda berbaju biru itu terlempar oleh kekuatan yang sangat besar dan jatuh ke dalam reruntuhan. Chu Guangsheng mengabaikannya. Ia menatap ke atas tempat jatuhnya Tuan Kota Qiangsang. Ada beberapa titik cahaya yang muncul dari sana dan akhirnya mengembun menjadi sosok muda. Pria ini mengenakan gaun putih yang ujung lengannya disulam dengan benang ungu emas, dan aura kebangsawanan terpancar dari tubuhnya. Perubahan mendadak ini membuat semua orang menatapnya dengan heran. Ketika mereka melihat wajah tampan itu dengan jelas, mereka langsung berteriak, "Putra mahkota dinasti Tian Shui, Yun Haiyan." Semua orang langsung sangat terkejut. Pertarungan sengit ini benar-benar membuat orang ini khawatir. Ini adalah putra mahkota dinasti Tian Shui yang merupakan salah satu dari 10 pemuda terkuat di benua dewa dan iblis. Putra mahkota dinasti Shui. Chu Guangsheng mengangkat alisnya sedikit, menatap sosok berpakaian putih dengan wajah pucat. Jika kau membunuh orang-orang dari dinasti Tian Shui-ku, kau juga harus mati. Pemuda berbaju putih itu mengalihkan pandangannya ke Chu Guangsheng di bawah. Chu Guangsheng menyipitkan matanya lalu mencibir. Bayangan spiritual belaka berani menghakimi hidup dan matiku di sini. Dia melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin kencang menerpa, lalu menghantam bayangan spiritual. Ketika keduanya bersentuhan, bayangan itu dengan cepat berubah dan hampir menghilang di dunia ini. Dan pada saat bayangan spiritual sepenuhnya menghilang, suara dingin itu mengandung keagungan tak terbatas perlahan menyebar ke seluruh dunia. Kamu yang berani membunuh orang dari dinasti Tian Shui juga harus mati. Terima kasih.